Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang dia, apakah sudah ada yang baru. Jadi bisa jadi ini orang yang sekarang sudah tidak bersamamu sudah tidak bersama denganmu, atau masih bersamamu tapi kayak apa ya, hilang-hilangan gitu ya komunikasinya, bisa jadi. Jadi intinya boleh kalian fokuskan pada seseorang nih, orang entah mantan ataupun PDKT-an ya, yang saat ini bersamamu. Apakah dia sudah ada yang baru selain kamu ya? Adakah orang baru selain kamu? Oke, boleh kalian fokuskan pada orang itu dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah dia sudah ada yang baru? Ten of Swords, kemudian Justice reverse, Two of Pentacles, kemudian Seven of Cups reverse, King of Wands, kemudian The Lovers. Oke. Kejauhan ya. Kalau aku lihat di sini ada Ten of Swords ya, dan ini tegak, berarti memang kartu ini menunjukkan hubungan kalian ini saat ini sudah berpisah, sudah bercerai ya. Dan bahkan di sini aku lihat ada kebencian ya, atau ya ada hubungan ya, kebencian, ya intinya ada putusnya suatu ikatan di antara kalian. Kemudian kalau aku lihat di sini ada masalah serius ya di hubungan kalian yang berkaitan dengan perpisahan kalian ini, karena mungkin gini, ini ada hubungannya tentang kesetiaan dan pengkhianatan. Kamu mungkin selama ini tuh sudah sangat setia sama dia, sudah sangat yakin percaya bahwa dialah orang yang tepat bagimu, tapi ternyata dia ini yang mengkhianati kepercayaanmu, mengkhianati dirimu. Dan ini bisa terbolak-balik ya pembacaannya, aku disclaimer dulu. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Jadi di sini siapa yang setia dan siapa yang berkhianat. Kemudian kalau aku lihat di sini, orang yang berkhianat ini justru malah menunjukkan suatu kedramatisiran di dalam hubungan kalian, di dalam sikap dia kayak mencoba untuk berlomba-lomba mencari perhatian kamu ya. Mungkin sering sekali, bahkan mungkin akhir-akhir ini ya, dia kayak mencoba untuk mencari perhatian kamu, dan dia kayak seolah-olah bertindak sebagai korban di sini. Dan gimana ya, cuman kayak dari sikap dia yang berperilaku ingin mendapatkan perhatian kamu, atau berperilaku seolah-olah dia korban ya, justru malah dia mendapatkan suatu kegagalan untuk bisa merubah perilaku kamu gitu ya. Jadi kamu mungkin sudah sangat sakit hati, sudah trauma, dan sudah menunjukkan sikap bahwa kamu sudah tidak mau lagi dengan dia, atau kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia, dan dia bermain drama lah ya. Dia pengen ngedapetin kamu lagi, pengen ngedapetin perhatian kamu lagi, tapi itu nggak mempan bagi kamu ya, kamu sudah tidak peduli kayak gitu. Dan kalau aku lihat juga di sini, memang hubungan kalian ini sudah sangat-sangat beracun banget ya, sudah sangat-sangat toksik.
Em, apa ya, kalau aku lihat di sini kamu kayak masih ada rasa trauma, kayak masih merasa shock gitu ya, dan bahkan dia kayak ngerasa wow, kaget gitu juga sih ya, masih ngerasa kaget gitu juga atas perpisahan kalian ini. Mungkin selama ini ketika kalian pernah juga berpisah dengan dia, mungkin kamu masih sering memaafkan dia, terus dia setiap datang kamu tetap terima lagi, dan kali ini kamu berbeda ya. Kamu benar-benar menunjukkan penolakan, kamu menunjukkan bahwa sekarang tuh kamu sudah tidak mau dengan dia, kamu kayak udah biasa aja sama dia ya, kamu menganggap dia kayak bukan orang penting lagi di dalam hidupmu, seperti itu. Dan ini sangat dikonfirmasi dengan justice ya, ternyata orang ini selingkuh dari kamu, dan mungkin juga sudah ketahuan oleh kamu ya, entah memang kamu melihat secara real atau memang secara insting kamu kuat bahwa dia memang selingkuh. Dan ketika dia sudah melakukan tindakan pengkhianatan terhadap kamu, otomatis dia harus bisa menerima juga konsekuensi dari tindakan dia terhadap kamu ya. Jadi mungkin dia mendapatkan karma, atau mungkin kamu langsung memberikan balasan secara kontan ke dia. Mungkin ya ini dengan sikap kamu sudah tidak mau lagi dipermainkan oleh dia, dikhianati oleh dia, akhirnya kamu pergi dari dia gitu ya. Kamu sudah menganggap dia orang asing di dalam hidupmu, kayak gitu. Kamu udah menunjukkan ya, udah masa bodoh, udah nggak peduli sama dia. Cuman gini, kalau aku lihat dia berperilaku seperti itu, justru dia kayak menyalahkan kamu. Seharusnya gini, dia pikiran dia itu gini, kenapa aku bisa selingkuh? Seharusnya kamu sadar diri, kenapa aku bisa seperti itu? Ini semua gara-gara kamu gitu ya. Jadi dia yang berselingkuh, tapi dia menumbalkan kamu bahwa kamulah yang bersalah gara-gara dia selingkuh. Jadi ada bukan pengaruh, tapi ada ada efeknya, ada campur tangan dari kamu juga gitu yang bersalah gitu intinya ya. Dia merasa tindakan kamu sekarang ini itu tidak adil menurut dia gitu. Ketika kamu juga punya andil atas kelakuan dia, terus kamu mengambil tindakan untuk tidak peduli pada dia, dia merasa tidak adil. Ini bukan suatu hukuman yang adil lah bagi dia, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini orang ini tuh tidak terima jika kamu pergi dari dia atau nyuekin dia atau ya apalah ya tindakan kamu sekarang. Itu menurut dia tidak adil. Jadi aku lihat di sini dia tidak mau melepaskan kamu. Kemudian kalau aku lihat juga dia ini kayak ada suatu beban di dalam hidup dia, dan dia kayak harus lebih memfokuskan pada pekerjaan, keuangan, dan masalah pribadi ya saat ini. Jadi kenapa kalian berpisah tuh, dan dia menyetujui untuk berpisah dengan kamu, atau bahkan dia justru malah yang menarik diri atau pergi dari kamu karena memang selain masalah dia dengan kamu tentang perselingkuhan ini, juga dia sebenarnya punya masalah pribadi tentang pekerjaan, keuangan, atau masalah secara pribadi dia, entah dengan keluarga atau memang circle atau apa gitu ya. Nah ini yang harus dia prioritaskan. Saking sibuknya dia dengan ketiga hal itu, dia ini sampai kelelahan, sampai juga sulit untuk memberikan waktu atau ruang bagi kamu untuk bisa berinteraksi dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu gitu loh ya. Karena di sini aku lihat dia pengen ada keseimbangan juga di dalam kehidupan dia, karena kalau aku lihat di sini dia belum benar-benar seimbang, atau mungkin ya masih
ada bener-bener lagi drop gitu deh, di bawah banget, mungkin dari karir, mungkin baru dia mulai lagi, atau dari karir dia memang lagi di bawah gitu ya, keuangan pun seperti itu, dan keluarga pun lagi kacau gitu ya kalau aku lihat. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang fokus pada pekerjaan, keuangan, dan masalah pribadi. Jadi kalau dibilang apakah dia ada orang baru, kalau aku lihat di sini tidak sih ya, tidak ada orang baru. Walaupun dia kemarin sempat mencari kesana sini pasangan. Gini, orang ini tuh punya kriteria yang pengennya punya pasangan tuh serba sempurna. Mungkin ya kalau misalkan dia laki-laki ya, dia pengen punya pasangan tuh yang cantik, langsing, putih, kaya raya, baik hati, mungkin secara keuangan berlimpah, atau everything, pokoknya sempurna. Sedangkan selama ini yang dia temui itu tidak ada yang sesempurna itu gitu. Bahkan sebenarnya di dunia ini pun tidak ada yang manusia yang sempurna. Nah akhirnya dia ini tidak pernah menemukan sesuai dengan apa yang dia kriteriakan itu untuk sebagai pasangan. Cuma ketika dia lihat-lihat lagi dan dia banding-bandingkan dengan kamu, loh kok ya yang mendekati yang namanya sempurna itu ya adanya di kamu gitu ya. Walaupun ya kamu juga ada lah ya kekurangannya gitu, tapi tidak tidak sebanyak orang-orang yang lainnya itu kekurangannya gitu. Dan maksudnya itu kamu yang kalau dibanding-bandingkan kamu lah yang lebih baik gitu loh ya, kamu yang lebih baik dibanding yang lainnya seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini dia kayak udah kapok gitu ya, dia udah kapok, udah capek, apalagi kalau misalkan sekarang ini dia harus mencari lagi yang baru, berarti dia harus berkenalan lagi dengan orang, mulai lagi dari nol, kemudian dia harus menyesuaikan lagi dengan orang baru. Jadi kayak udah capek aja gitu ya, dan kayaknya udah habis tenaga dia untuk hal-hal sepele lagi yang kayak gitu. Dan toh udah sekian banyak dia berselingkuh ataupun cari-cari yang lain gitu, ternyata tidak ada yang sesempurna keinginan dia. Dan kali ini aku lihat dia kayak udah deh gitu ya, udah fokusin aja ke kamu aja gitu kalau aku lihat ya. Jadi kalau ditanya apakah dia sudah ada yang baru, no, karena dia sudah sadar bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan justru malah kalau mendekati yang terbaik itu yang kamu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini pilihan dia memang sudah ditetapkan padamu, dan yang ingin dia perjuangkan adalah kamu. Karena menurut dia gini, mungkin secara usia juga dia sudah cukup ya untuk bermain-main atau mencari-cari yang lain gitu. Atau mungkin udah ada desakan dari keluarga, dia diharuskan untuk segera menikah atau everything apapun gitu. Kayaknya udah nggak cukup untuk bermain-main lagi dengan orang-orang baru. Dan memang yang dia lihat yang mendekati terbaik itu ya kamu gitu, ya udah gitu. Dan kalau aku lihat di sini juga kayak udah deh, kayaknya semua yang pernah dia lakukan dalam proses pencarian dia itu kayak udah sia-sia aja, apalagi dengan kriteria dia yang menginginkan pasangan yang sempurna gitu. Kayak semuanya tuh udah sia-sia aja, udah cukup. Jadi fokus dia sekarang itu memperbaiki hubungan dengan kamu kalau aku lihat di sini. Dan di sini aku lihat juga dikonfirmasi dengan King of Wands ya. Orang ini memang tidak menjalin dengan orang baru. Dan kalau aku lihat memang sifat dari orang ini, sebenarnya orang ini juga karismatik ya. Entah mungkin secara fisik atau memang secara inner ya, dari dalam memang dia karismatik, atau memang dari tingkah laku, tindakan, perilaku seperti itu yang memang terlihat karismatik seperti itu. Dan kalau aku lihat juga memang orangnya kuat sih ya.
kuat mungkin secara mental, atau kuat dari apa gitu ya. Intinya orang ini orangnya kelihatannya kuat. Dan juga aku lihat orangnya sebenarnya murah hati banget deh, orangnya murah hati, baik secara waktu dan energi mereka. Dia ini mau gitu ya memberikan waktu luang ataupun memberikan tenaga mereka untuk membantu sesama gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini memang orang ini tuh kayak nggak mau gitu ya di dalam kehidupan dia, baik itu denganmu ataupun dengan siapa. Kemarin pasangan-pasangan dia yang kemarin-kemarin memang dia sebenarnya ingin mencoba untuk tidak satupun momen dalam hidup dia ini dia habiskan dengan cara yang membosankan di dalam hubungan dia bersama kamu ataupun orang lain gitu ya. Memang orang ini pengen selalu terlihat hubungan ini tuh bahagia gitu. Cuman kayak gimana ya, bentar, orang ini tuh memang orang yang bertanggung jawab ya, dan orang ini juga aku lihat sebenarnya suka bersenang-senang gitu ya. Orangnya itu walaupun penuh dengan masalah, dia pengennya terlihat selalu bahagia, seperti tidak ada masalah seperti itu. Dan aku lihat juga dia kalau memandang kamu sekarang ya, kita fokuskan ke kamu aja, karena aku lihat memang udah mantep nih orang, tidak ada orang baru di sisi dia, jadi kita fokuskan aja ke kamu. Kalau aku lihat dia sekarang itu memandang kamu bahwa kamu itu orang yang sama pentingnya dengan pekerjaan yang dia lakukan sekarang gitu ya. Jadi faktanya dia menyadari bahwa kamu itu juga membutuhkan perhatian yang sama dengan pekerjaan yang dia miliki sekarang gitu ya. Dan aku lihat juga di sini orang ini memang menarik, orang ini juga tidak menginginkan momen-momen bersamamu itu kayak membosankan atau basi gitu ya, dia nggak mau kayak gitu. Jadi kalau memang menurut dia belum bisa untuk meluangkan waktu, atau mungkin situasinya sekarang kamu kayak cuek sama dia, ya dia akan menunggu waktu yang tepat untuk bisa memprioritaskan keduanya, antara kamu dengan sama dengan pekerjaan seperti itu. Tapi kalau kamu dilihatnya ya saat ini seperti ini, ya oke, tunggu waktu gitu, tunggu sampai kamu nggak marah lagi, sampai kamu bisa menerima dia lagi. Kalau aku gitu yang lihatnya, dia kayak nggak mau memaksakan kamu. Memang orang ini kalau aku lihat tuh dia punya masalah tentang temperamen dia ya. Mungkin orang ini tuh gampang banget tersulut emosinya kayak gitu. Cuman kalau aku lihat di sini kalau memang sih dia gampang marah ya, tapi cuman gini, kalau aku lihat di sini dia bisa loh menghadapi beberapa masalah, bahkan kadang-kadang mungkin masalah itu sangat bisa sampai membuat dia merasa kelelahan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan apa ya, ke kamu, dia itu mencoba sebaik mungkin ya, sebisa mungkin untuk tidak membiarkan sifat buruk dia itu berimbas padamu gitu loh. Kalau misalkan dia punya masalah nih di kantor, di kerjaan dia gitu ya, dia lagi emosi banget lah gitu ya, sangat-sangat marah banget, dan dia ketika kamu misalkan chat dia atau ngehubungin dia, dia mencoba sebisa mungkin untuk tidak melampiaskan amarah dia ke kamu. Dia akan mencoba untuk ya menanggapi kamu semampu dia, sampai jangan sampai amarah dia tuh ke kelampiasan ke kamu kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini juga di sini tuh dia tidak mau ya menyakiti kamu ya. Kalau aku lihat sebisa mungkin dia mencoba untuk tidak menyakiti kamu kali ini, karena aku lihat memang orang ini tuh memang orang yang sudah cukup dewasa ya, apalagi untuk mengendalikan amarah dan emosi dia. Terus juga walaupun terkadang atau memang sering
dia tahu bahwa hubungan ini juga sebenarnya melelahkan ya, karena stuck gitu ya, karena nggak ada perkembangannya. Cuman dia mencoba sebisa dia, semampu dia, mencoba untuk membuat kamu selalu bahagia gitu ya. Dia mencoba semampu dia, sesuai situasi, sesuai dengan kemampuan dia untuk membuat kamu tidak kecewa, tidak tersakiti kalau aku lihat di sini ya. Dan memang aku yakin kalau udah dikonfirmasi nih dengan King of Wands, memang dia tidak mau atau tidak memiliki hubungan baru dengan siapapun. Dan justru malah di sini kalau aku lihat orang ini sekarang itu ingin memfokuskan dan ingin memperkuat ikatan hubungan dengan kamu kayak gitu. Jadi kalau misalkan saat ini lagi ada amarah dari kamu, dia pengen mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, bahkan ingin memperkuat hubungan dengan kamu. Apalagi di sini aku lihat dikonfirmasi lagi dengan The Lovers ya. Jadi kalau aku lihat di sini sangat bergairah deh dengan kamu, sangat-sangat sayang sama kamu, sangat-sangat cinta sama kamu. Karena ya namanya The Lovers ya, kartu percintaan. Berarti memang kalau aku lihat orang ini tuh sudah menganggapmu seperti belahan jiwa gitu ya. Jadi ini cinta bukan hanya sekedar kata-kata ya, lebih dari sebuah kata-kata ya. Jadi lebih dari kata cinta kalau aku lihat di sini. Orang ini kalau aku lihat di sini tuh benar-benar cinta sama kamu tuh murni ya. Jadi bukan hanya sekedar ketertarikan atau sekedar kata cinta untukmu, tapi memang orang ini tuh benar-benar sayang yang sangat kuat. Dan bahkan ya kalau aku lihat secara seksual itu sangat kuat sama kamu ya. Dan dia tuh pengen punya hubungan yang sangat mendalam dengan kamu. Dan kalau aku lihat ini sulit deh untuk untuk dipahami ya, karena memang cinta dia itu memang melampaui dari kata-kata gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini, kalau saat ini kalian memang saat ini tuh berpisah karena ini ada The Lovers, maka pembatalan atau perpisahan di antara kalian itu akan ada dorongan kembali ya, akan ada dorongan lagi untuk penyatuan kembali di antara kamu dengan dia. Entah ini dari si dia ada dorongannya, atau dari kamu, atau mungkin dari kalian berdua pengen sama-sama untuk action nantinya untuk kembali lagi kayak gitu. Karena ya udah, mau dikata apa lagi ya, kalau The Lovers ini udah mewakili sebenarnya juga antara kamu dan dia itu sama-sama memiliki ikatan secara spiritual ya. Ya mungkin saat kamu itu sering banget ya, sering banget ngerasain atau kepikiran atau tiba-tiba merasakan tentang apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, itu pun kamu merasakannya. Bahkan itu sangat kuat gitu ya. Terkadang tiba-tiba gitu kamu merasakannya aja gitu. Tiba-tiba kamu kepikiran, oh kayaknya nih orang lagi kepikiran aku deh, oh kayaknya nih orang lagi nangis deh, kayak gitu ya. Jadi ikatan batin kamu dengan dia itu sangat kuat kalau aku lihat ya. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, kamu terkoneksi gitu ya secara kuat di sini. Terus itu kamu juga di sini ada ikatan secara emosional juga dengan dia ya. Jadi sebenarnya kalau dia datang tuh kamu juga merasa bahagia gitu ya. Terus itu juga ada ikatan secara mental ya, mungkin kamu pernah merasa tersakiti dan jadi ada ya terganggu lah, sedikit terganggu secara mental kamu. Dan ketika dia datang kayak hilang aja gitu rasa sakit hatimu, penyesalanmu, atau everything apa yang pernah mengganggu kesehatan mentalmu itu kayak hilang gitu ya. Hilang begitu aja gitu. Terus itu juga secara fisik ya, kamu memang suka sama dia, dia juga suka sama kamu ya. Dan aku lihat juga di sini
apa ya, kamu itu udah diidam-idamkan deh sama dia, kamu itu pasangan yang dia selalu impi-impikan untuk menjadi pasangan sah dia. Dan bahkan mungkin dia ini sering banget ngehayalin kamu menjadi pasangan dia di masa depan gitu ya, menjadi pasangan sah, bukan hanya sekadar pasangan pacaran gitu, enggak ya, jadi benar-benar yang secara legal sah gitu, kamu menjadi pasangan ya, bisa dibilang kamu menjadi istri atau suami dia, kayak gitulah ya. Dan aku lihat juga di sini dia ini memang gini ya, bukan hanya dia tapi memang kamu juga di dalam hubungan kalian ini perlu adanya pengorbanan ya, untuk mencapai cinta yang murni di hubungan kalian, dan butuh adanya pengorbanan untuk dimulainya suatu komitmen di dalam hubungan kalian gitu ya. Jadi memang namanya harus ada pengorbanan, memang harus adanya perjuangan di hubungan kalian, makanya hubungan kalian ini rumit gitu ya, nggak semudah itu ucuk-ucuk perkenalan langsung nikah gitu, enggak gitu ya. Ini agar lebih memperkuat gitu ya, memperkuat koneksi, memperkuat hubungan ya, memperkuat ikatan kalian dengan cara diuji seperti ini. Banyak sekali ujian gitu ya, putus nyambung, banyak sekali masalahnya ya gitu. Jadi memang harus kaliannya yang sabar gitu ya. Oke, inilah cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra dan Gemini. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.